Perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa dengan organisasi PBNU kian memanas. Belakangan muncul gelombang pengurus PKB ramai-ramai lakukan pelaporan terhadap Lukman Edy, mantan sekjen PKB yang dianggap menyebarkan informasi bohong. Pelaporan terhadap mantan sekjen Partai Kebangkitan Bangsa PKB Lukman Edy kian gencar. Kini giliran DPC PKB Kota Yogyakarta yang melaporkan ke Kepolisian Polresta Yogyakarta. Pelaporan dipimpin langsung Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta Sohibul Hadi. Pelaporan berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan hoaks. Sejumlah bukti-bukti turut dibawa saat pelaporan, diantaranya terkait pernyataan Lukman Edy di berbagai media dan media sosial yang dianggap mencederai konstitusi PKB. Sejumlah pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa PPKB Pati, Jawa Tengah mendatangi Mapolresta Pati untuk melaporkan mantan sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu siang. Ketua DPC PKB Pati, Bambang Susilo mengatakan pihaknya melaporkan mantan sekjen PKB Lukman Edy atas pernyataannya 31 Juli lalu, di mana Lukman Edy dianggap mencemarkan nama baik PKB dan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, di antaranya masalah keuangan dan ADRT partai. Ia berharap laporannya ini bisa ditindaklanjuti Polresta Pati. Cucun menyebut Edy dilaporkan karena dianggap memberikan informasi bohong terkait pernyataannya yang mengatakan kurangnya peran Dewan Syuro hingga berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU. Rombongan pengurus DPC PKB Jombang Rabu pagi mendatangi Mapolres Jombang. Jajaran pengurus yang dipimpin Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji ditemui Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan. Kepada Wakapolres, Ketua DPC PKB Jombang menyampaikan maksud kedatangannya beserta rombongan. Ketua DPC PKB Jombang menyerahkan laporan tertulis setebal 8 halaman kepada polisi. Hadi Atmaji mengatakan kedatangannya ke Mapolres untuk melaporkan Muhammad Lukman Edy yang menyerang kehormatan PKB dan nama baik pengurus PKB. Selain itu, Lukman Edy juga menyebarkan berita bohong sebagaimana diatur Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2028 tentang ITE. Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan mengatakan setelah menerima laporan dari DPC PKB Jombang, pihaknya akan mendalami materi laporan, sehingga semua pihak diminta bersabar lebih dahulu. Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Nahdlatul Ulama NU semakin memanas setelah insiden terbaru yang melibatkan salah satu tokoh mantan wasekjen PKB. DPC PKB Nganjuk telah melaporkan Lukman Edy, mantan wasekjen PKB, ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Pelaporan ini dilakukan oleh DPC PKB Nganjuk berdasarkan instruksi investigasi internal DPP PKB yang menemukan adanya indikasi kuat bahwa Lukman Edy telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh PKB. Ketua DPC PKB Nganjuk Ulum Bustombi menyatakan bahwa keputusan untuk melaporkan ini diambil demi menjaga integritas partai dan kepercayaan publik. Sejumlah pengurus dan pimpinan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa PKB Papua Barat Daya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polresta Sorong Kota untuk melaporkan mantan sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy. Dengan membawa sejumlah dokumen, para pengurus Partai PKB ini kemudian diarahkan menuju unit tindak pidana tertentu untuk dimintai keterangan singkat terkait dengan pelaporan mereka. Usai melaporkan mantan sekjen PKB, Ketua DPW PKB Papua Barat Daya mengungkapkan pihaknya secara resmi melaporkan Lukman Edy untuk diproses secara hukum terkait dengan dugaan pencemaran nama baik kepada Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar dan menjaga marwah partai yang dilakukan oleh mantan sekjen PKB di sejumlah media massa. Hal ini sebagai peringatan kepada siapapun yang ingin merusak nama baik Ketua Umum dan partai akan berhadapan dengan para kader PKB di seluruh tanah air. Dari Yogyakarta, Pati, Jawa Tengah, Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur, serta Kota Sorong, Papua Barat, tim TV One mengabarkan.
ini terasa sakit pas dia pulang.